أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. Yang saya hormati Bapak Ketua Jemaat Bandung Tengah, Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merupakan sebuah karunia yang sangat besar bahwasanya pada hari ini kita dapat berkumpul bersama di dalam merayakan nikmat dari Allah Ta'ala. Sebuah pemenuhan janji dari Allah Ta'ala. 117 tahun Khilafat Ahmadiyah. Ini sungguh sebuah karunia yang sangat istimewa karena memang khilafat adalah janji Allah. Allah Ta'ala tidak akan pernah mengingkari janjinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah menyelisihi janjinya. Pasti akan turun. Namun memang khilafat ini janjinya akan turun kepada orang-orang pilihan. Ya. Tidak secara umum. Yaitu kepada siapa? Yang pertama kepada orang yang beriman. Yang kedua senantiasa melakukan amal yang soleh. Jadi memang ini mengapa tadi dikatakan sebuah karunia, sebuah berkah, sebuah kenikmatan yang luar biasa karena kita Bapak dan Ibu sekalian menjadi bagian dari pemenuhan janji Allah Ta'ala ini. Pada hari ini saya menyampaikan sebuah judul yang mungkin nampaknya tidak ada hubungannya dengan Jemaat Indonesia atau Jemaat Bandung Tengah. Karena judulnya adalah 100 tahun Khilafat Ahmadiyah menyinari Afrika. Namun meskipun demikian Bapak dan Ibu sekalian, di balik nanti pemaparan ini, materi ini, justru kita akan belajar bagaimana berkah-berkah dari Allah Ta'ala melalui Khilafat Ahmadiyah menyinari Afrika dalam usianya yang ke-100 tahun. Jadi jemaat di Afrika ini baru saja Bapak dan Ibu sekalian merayakan 100 tahunnya itu di tahun 2021. Kemudian ada juga yang 2024. Jadi selisih hanya beberapa tahun saja. Tadi Pak Ketua menyampaikan bahwa kita saat ini sedang insya Allah menyiapkan diri untuk merayakan 100 tahun Ahmadiyah di Indonesia. Jadi mengapa tadi saya mengatakan sebagai sarana untuk belajar, karena betul-betul Bapak dan Ibu sekalian kan kita belajar kepada yang sudah sukses, yang sudah berhasil, yang sudah melewatinya. Nanti kita belajar apa yang kurang dari kita, apa yang harus dilengkapi, apa yang harus dipenuhi. Nah kita lihat di depan ini jemaat Nigeria yang warna hijau itu ya. Ibu-ibu kelihatan Bu ya? Ya kalau kurang kelihatan maju ke depan. Kalau masih kurang kelihatan nanti dikirim itu filenya. Kemudian juga jemaat Ghana yang tengah itu sama 2021 juga, dan yang paling ujung adalah jemaat Sierra Leone. Baik. Next. Sebelum saya menyampaikan tentang bagaimana perkembangan Ahmadiyah di Afrika, saya ingin membawa perhatian kita semua tentang fakta benua Afrika. Kalau kita melihat di dalam sejarahnya, Afrika ini memang kita kenal ya sebagai sebuah benua yang kaya raya.
dengan mineralnya, dengan betul-betul kekayaan alamnya itu luar biasa. Namun di dalam sejarah kita melihat, terutama di abad ke-15, semenjak terjadinya kolonialisme, ya, bagaimana banyak negara-negara besar menjajah Afrika dan mengeruk kekayaan sumber daya yang ada di Afrika. Kalau kita melihat di sana, bagaimana isinya adalah ada emas, ada minyak, dan mineral-mineral yang luar biasa. Kopi pun di sana sangat terkenal, ya, sangat istimewa. Namun faktanya yang terjadi adalah justru kekayaan Afrika ini senantiasa diperas, diambil, dan kemudian menyebabkan banyak penderitaan yang terjadi di Afrika. Bahkan lebih dari itu, terjadi juga perang saudara di sana yang tidak berkesudahan, ya, baik di Rwanda, di Afrika Selatan, di Ethiopia, dan lain banyak tempat. Terutama di Afrika bagian tengah sebetulnya banyak sekali di sana. Dan alasan-alasan dari pertikaiannya, konfliknya bisa karena agama, bisa karena etnis, bisa karena politik, bisa karena sumber daya tadi saling berebut, ya. Yang pasti kita melihat Bapak dan Ibu sekalian, Afrika ini di satu sisi menjadi sangat istimewa karena sumber dayanya, alamnya yang luar biasa, namun di sisi lain ketimpangan terjadi, penderitaan terjadi, perbudakan juga terjadi. Nah, next, disinilah Bapak dan Ibu sekalian, Khilafat Ahmadiyah memberikan sebuah warna yang berbeda. Kalau kita melihat dalam perjalanan sejarah para khulafa kita, mulai dari khalifah yang kedua, ketiga, dan keempat, bahkan hingga khalifah kita yang sekarang, itu memiliki perhatian yang begitu luar biasa terhadap Afrika. Bukan hanya kepada warga jemaatnya, bukan. Bapak-bapak bisa baca, ibu-ibu bisa baca di sini, bagaimana khalifah yang keempat menegaskan sebuah posisi beliau dan menyampaikan kepada seluruh anggota jemaat di dunia. Artinya termasuk bapak-bapak dan ibu-ibu juga. Huzur bersabda, ini khalifah kita yang keempat, Hazrat Mirza Tahir Ahmad rahmatullah alaih. Allah subhanahu wa ta'ala dengan kuat telah menanamkan rencana ini di hati saya. Jadi ini atas perintah Allah, Pak. Betul-betul ini gerakan ilahi. Bukan ambisi semata, manusiawi, program manusia biasa, program organisasi biasa, tetapi Allah Ta'ala. Ini sungguh luar biasa. Untuk mengubah sejarah kelam Afrika melalui jemaat Ahmadiyah. Ini Masya Allah Bapak dan Ibu sekalian, ini mungkin fakta yang jarang orang ketahui, bahwa jemaat Ahmadiyah bukan hanya berpikir tentang bagaimana memajukan komunitasnya saja, kelompoknya saja, tetapi berpikir jauh ke depan, melepaskan belenggu-belenggu penderitaan, melepaskan belenggu-belenggu kelaparan, belenggu penderitaan orang banyak dan Afrika. Dan Huzur mengatakan di sini, dan saya mengarahkan seluruh anggota jemaat di dunia. Oleh karena itu Bapak dan Ibu, atas sabda dari Hazrat Khalifah yang keempat, sebetulnya dari Khalifah kedua, ketiga juga sama. Yang kelima juga sama. Kita memiliki kewajiban untuk menyambut seruan Huzur ini. Tentunya nanti akan saya jelaskan bagaimana cara dan teknisnya. Oke, next. Nah, ini ada sebuah nilai dari Hadrat Masih Maud alaihissalam tentang bagaimana posisi kita di dalam melihat fakta kehidupan sebagai seorang hamba Allah dan sebagai umat manusia, sikapnya terhadap sesama. Yang pertama Huzur mengatakan di sini bahwa ada dua bagian dalam keimanan yang sempurna, yaitu cinta kepada Allah dan sedemikian rupa menganggap penderitaan, cobaan, dan kesengsaraan orang lain sebagai milikmu sendiri dan engkau berdoa untuk mereka. Masya Allah.
Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu mohon diingat kembali bahwa karakter dasar DNA orang Ahmadiyah seperti ini. Betul-betul memiliki ikatan yang kuat dengan Allah dan memiliki tanggung jawab membebaskan sesama manusia dari beban-beban penderitaan. Selanjutnya. Nah, berbicara tentang sejarah bagaimana Jemaat Ahmadiyah bisa berkembang di Afrika, itu bermula di zaman Khalifah yang kedua, Hadrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau mengutus seorang mubalik bernama Hadrat Abdul Rahim Nayyar radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau radhiyallahu ta'ala anhu karena beliau adalah seorang sahabat. Beliau ini beat di tahun 1901. Beatnya itu. Kemudian beliau ini orang Jalandhar kalau saya tidak salah. Setelah beat begitu fananya dengan Hadrat Masih Maud, 5 tahun kemudian 1906 beliau pindah ke Kadian dan menetap di Kadian. Dikarenakan beliau ini adalah seorang ulama besar, seorang alim, beliau itu luar biasa. Ya. Beliau ditugaskan oleh Huzur alaihissalam menjadi seorang guru di sekolah jemaat menengah atas di Kadian. Dan lebih dari itu, di zaman Khalifah itu, setelah Huzur meninggal 1908, beliau masih menjadi guru, tapi di masa Khalifah kedua, beliau sempat menjadi private secretary-nya Huzur. Menjadi sekretaris pribadinya Huzur. Jadi orang yang sangat dipercaya. Ya, betul-betul istimewa beliau dia. Barulah tahun 1919, beliau ditugaskan oleh Huzur menjadi mubalik di Inggris. Ya, di London. Dan itu ada beliau pernah menulis Bapak dan Ibu sekalian dalam Al-Hakam tahun 1919 itu beliau menyatakan bahwa ini adalah puncak kebahagiaan saya ketika saya diberikan amanah oleh Hadrat Khalifah untuk berkhidmat menyampaikan Islam di luar Hindustan pada waktu itu. Beliau ini sedari kecil sudah sering bermimpi berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam salah satu tulisan beliau, diary beliau mengatakan bahwa sedari kecil beliau bahkan bermimpi mencium kaki Rasulullah SAW. Sehingga ketika hal itu disampaikan oleh ibunda beliau kepada ulama-ulama, disampaikan bahwa anak ini akan menjadi sosok teladan dan akan menyampaikan Islam ke berbagai pelosok dunia. Jadi memang ini sungguh luar biasa. Di tahun 1919 beliau akhirnya tugas di London selama 2 tahun Bapak Ibu. Ya, barulah 1921 beliau ditugaskan oleh Huzur yang kedua radhiyallahu ta'ala anhu ke Afrika. Oke, next. Nah, kalau kita melihat di bawah foto beliau ini naik kapal laut waktu itu ya. Beliau ini memang tujuannya itu menuju Nigeria sebetulnya. Tetapi ada 2 negara yang beliau lewati ya, yaitu Sierra Leone dan Ghana. Dan pada akhirnya 3 negara inilah beliau berdakwah. Nanti akan saya sampaikan bagaimana pengalaman-pengalaman tablik beliau dan keberhasilan-keberhasilan yang Allah Ta'ala berikan kepada beliau. Oke, next. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, sebetulnya sebelum kedatangan Hadrat Abdul Rahim Nayyar radhiyallahu ta'ala anhu bertablik ke Afrika, sebetulnya pertabligan di Afrika itu sudah tentang Ahmadiyah, itu sudah dimulai tahun 1915. 1915 itu adalah masa tahun pertama dari Huzur yang kedua, karena Huzur pertama kan meninggalnya 1914. Nah, pertabligan yang dilakukan ke Sierra Leone ini bermula pertabligan secara korespondensi dengan surat menyurat, ya. Kemudian dengan buku dikirim. Jadi ada beberapa pertanyaan dari Afrika bertanya tentang Islam, tentang Ahmadiyah, dijawab oleh Huzur, dan dengan izin Allah Ta'ala banyak yang beat di Sierra Leone. Jadi itu baru dengan surat menyurat saja zaman dulu itu begitu mudah, ya. Menerima kebenaran karena hatinya bersih. Ya zaman dulu mah belum banyak IG lah ya,
belum banyak Instagram dan nanya, belum main YouTube juga. Pegangannya tuh saya yakin kalau zaman dulu mah apalagi di Afrika mungkin waktu itu listrik juga belum banyak. Habis Isya kayaknya mah langsung tidur gitu ya. Nanti malamnya baru tuh tahajud, wiridnya lama. Jadi sehingga proses pertabligan secara korespondensi dengan surat menyurat dan pengiriman buku menyebabkan sebuah revolusi besar di sana. Itulah mengapa pada akhirnya baru 6 tahun kemudian Huzur dapat mengirimkan seorang mubalik khusus. Oke, next. Alasan kedua Bapak dan Ibu sekalian dan juga menjadi alasan yang paling utama adalah mengapa pertabligan di Afrika begitu serius, karena di Afrika berkembang dengan sangat luas kristenisasi. Kita pahami bersama bagaimana dengan gerakan kolonialisme, dengan gerakan penjajahan itu, pada saat yang sama mereka mengambil, menguasai sumber daya, dan pada saat yang sama juga mereka menyebarkan pengaruh agama mereka. Jadi dengan menggunakan kolonialisme ini betul-betul mereka mencoba menyebarkan Kristen dan itu berhasil. Disampaikan dalam dalam sejarah dikatakan bahwa pengaruh Kristen itu di benua Afrika sudah betul-betul masuk ke dalam sendi-sendi kehidupan manusia. Baik dalam hal sosial, baik dalam hal politik, baik dalam hal ekonomi, pendidikan, semua ini betul-betul dikuasai oleh dan betul-betul dipengaruhi oleh nafas Kristen. Dan hal inilah yang menyebabkan Bapak dan Ibu, Jemaat Ahmadiyah mengirimkan seorang mubalik untuk menghadang itu. Dari sekian banyak kelompok Islam, tidak ada yang memiliki perhatian kepada hal itu. Karena memang tidak mudah. Jauh-jauh datang ke Afrika, mengorbankan harta, waktu, tenaga, pikiran, tidak mudah untuk menyampaikan dakwah Islam dan mengcounter gerakan dari kristenisasi. Makanya sejarah mencatat Bapak dan Ibu sekalian, hanya Ahmadiyah yang menjadi inisiator, yang betul-betul mengawali gerakan menghadang kristenisasi di Afrika. Dan sejarah kembali mencatat Khilafat Ahmadiyah berperan sangat penting melalui dikirimnya Hadrat Abdurrahim Nayar radhiyallahu ta'ala. Next. Lalu bagaimana cara beliau berdakwah di Afrika? Dari catatan-catatan dari beliau, jadi Maulana Abdul Rahim Nayar ini sangat rajin Bapak dan Ibu menulis. Dan nanti dikirim ke Al-Hakam, ke Al-Fazl, dan nanti akan disiarkan melalui majalah-majalah di sana. Di Pakistan, di India pada waktu itu, di Kadian. Beliau menyampaikan, cara yang pertama adalah bertablik ke pedalaman. Sebagai informasi, Hadrat Maulana Abdurrahim Nayar ini bertugas di Afrika itu tidak lama Bapak Ibu. Hanya sekitar 2 tahun, 3 tahun lah paling lama. Mengapa tidak lama? Rupanya beliau sering sakit-sakitan. Rupanya beliau tidak cocok dengan kondisi di sana. Sehingga dikatakan beliau tuh sempat menulis dalam sebuah tulisan di majalah itu, rasanya saya seperti sudah mau berjumpa dengan Allah Ta'ala. Saking betapa begitu sakitnya katanya badan saya. Betapa dengan begitu pedihnya menghadapi cuaca mungkin yang berbeda dengan kondisi yang beliau alami. Tapi Bapak dan Ibu sekalian, pernah pada satu momen setelah beliau sakit, beat 10.000 orang. Ini sungguh luar biasa. Beliau berdakwah, bertablik ke pelosok-pelosok yang mungkin malaria mungkin Bu ya, atau apa mungkinnya kan saya dulu di Kalimantan kena malaria, berubah nih seperti ular semua ini. Ya. Saking panasnya tinggi gitu. Kawan-kawan saya, Pak Tate, Pak Adi yang pernah tugas di Papua juga sama. Kalau sudah panas tinggi kelihatan itu berubah semua gitu. Mungkin kondisi Afrika tidak kalah gentingnya mungkin ya terkait masalah ini. Nah,
Beliau itu bertablik di sana karena beliau tidak cocok dengan kondisinya, sering sakit. Sering sakit, sering jatuh lah kondisi fisiknya. Namun beliau senantiasa berdoa. Ya Allah, hamba yang lemah ini diperintah oleh Hadrat Khalifah untuk datang jauh ke sini menyampaikan pesan-pesan Imam Mahdi. Pesan-pesan kebenaran. Tolonglah hamba ya Allah. Ya ibaratnya jika dibandingkan dengan upaya tablik beliau dengan kondisi fisik beliau itu tidak sebanding. Tetapi memang Allah Ta'ala luar biasa kabulkan doa beliau. Disampaikan dalam sebuah peristiwa Bapak dan Ibu sekalian. Dalam kondisi beliau yang lemah. Dalam kondisi beliau yang betul-betul menderita karena sakit dan pasca sakitnya itu. Beliau mendapatkan mimpi dari Allah Ta'ala bahwa insya Allah sabhotik jaga, semuanya akan baik-baik saja dan engkau akan diberkahi oleh Allah Ta'ala karunia yang sangat besar. Jadi tanpa diduga-duga dalam sebuah sejarah yang beliau sampaikan dalam sebuah kisah itu, ketika beliau mengalami sakit selama 12 hari, sakit keras mungkin ya kalau kita mah ya, itu 10 hari kemudian datang 40 ulama. Aduh, kalau kita masih kene pelayangan ibu-ibunya, masih kene karaos, ya. Datang di ulama itu naon gitunya. Pilih ngajak debat deh gitu kan. Rupina sanes kitu. Rupina 40 ulama ini datang kepada beliau menyampaikan bahwa kami sudah mendengarkan ceramah Tuan beberapa waktu yang lalu katanya. Jadi beliau kan datang tadi ke pelosok-pelosok, ke masjid-masjid, beliau menyampaikan pesan Imam Mahdi. Memang pada waktu itu mah tidak ada respon gitu ya. Tapi setelah bulan suci Ramadan, dan kebetulan beliau sampaikan beliau itu sakit dari bulan Ramadan sebetulnya. 10 hari kemudian datang 40 ulama dan 40 ulama itu menyampaikan bahwa berdasarkan wasiat leluhur kami akan ada katanya nanti seorang laki-laki putih, disebutnya itu dalam wasiat itu, yang akan menyampaikan pesan yang istimewa bahwa Imam Mahdi sudah datang. Dan wasiat leluhur itu menyampaikan kamu semua harus baiat. Kami 40 ulama besar ini mewakili ribuan pengikut. Kami sudah melakukan sebuah pertemuan khusus dan kami menetapkan, kami menerima apa yang kau sampaikan dan kami beriman kepada Mirza Ghulam Ahmad sebagai Imam Mahdi. Subhanallah, Allahu Akbar. Makanya tercatat 10.000 baiat. Jadi kalau yang baiat 100, 200 mah nggak diceritakan oleh beliau bapak ya. Kan kalau kita mah baiat 2 juga ramenya. Kalau di sana kayak memang Masya Allah luar biasa. Ini adalah cara Tuhan Bapak dan Ibu sekalian. Beliau tablignya dalam waktu yang telah berlalu, baiatnya kemudian dalam kondisi beliau masih lemah gitu. Nah ini menandakan cara Tuhan. Bukan karena kepintaran, bukan karena kecerdasan, bukan karena manajemen yang bagaimana-bagaimana. Tetapi Allah ridho dan Allah turunkan karunia-Nya. 10.000. Dan setelah itu ribuan orang di dalam catatan beliau itu disampaikan ribuan orang terus menerima Ahmadiyah. Ya, sungguh luar biasa. Oke, cara yang kedua, next. Nah, beliau melihat bahwa kondisi pendidikan di Afrika ini memang sangat timpang sekali. Ya. Banyak kemiskinan, ya. Pendidikan pun demikian. Maka dikatakan oleh beliau, saya katanya membuka sekolah dasar. Jadi tidak terlalu tinggi, membuka saja sekolah dasar dulu. Dan dikatakan bahwasanya dengan pendekatan ini menyebabkan banyak sekali respon yang sangat positif. Membuka sekolah dasar ini. Karena kan banyak yang perlu dengan pendidikan dan orang tua melihat anaknya dididik itu kan bahagia. Ya. Namun demikian Bapak dan Ibu sekalian, beliau pun mencatat
dan menyampaikan di dalam Al-Fazl itu bahwa tidak sedikit orang-orang yang menghalangi saya, bahkan menyerang saya, bahkan hendak membunuh saya, katanya. Baik dari kalangan, terutama dari kalangan non-muslim. Karena melihat bahwa, wah, ini bahaya nih katanya. Ada sebuah gerakan membendung paham Kristen melalui seorang ulama Islam yang selama ini tidak ada, Bapak dan Ibu sekalian. Ulama yang mau turun ke Afrika, ya, kalau di Afrika kan memang terbatas keilmuan pun. Bahkan beliau mengatakan dalam catatan beliau ini, ketika beliau sampai di Afrika itu banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang tidak masuk akal, katanya, di antara ulama-ulama Islam itu sendiri, katanya. Bagaimana katanya kalau laki-laki melahirkan? Bagaimana? Saya pun ketika membaca itu ya, itu catatan beliau di tahun 1920-an, 21. Masih ada sampai sekarang, subhanallah. Itu di Al-Hakam, Bapak Ibu kalau mau baca silahkan. Ya. Ada juga sih yang versi bahasa Inggrisnya. Nanging bahasa Sunda mah teu aya, Bu ya. Mohon eta mah mangawe saur Kang Aram mah nganggo chat GPT cenah. Bahasa Sunda naon Kang Aram chat GPT teh. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, next. Cara yang ketiga yang dikembangkan membuka pendidikan untuk anak-anak muda, pendidikan agama Islam. Ya, beliau melihat bahwa dengan pengaruh, mohon maaf, dari kalangan Nasrani ini menyebabkan generasi mudanya terkontaminasi. Dikembangkan dansa-dansa, dikembangkan menari-menari, dikembangkan dekat antara dengan bukan muhrim, kan biasa. Ya, yang namanya dansa, menari, menyanyi itu biasa. Makanya beliau memfokuskan diri untuk mengangkat bagaimana pendidikan, karakter, ilmu dari kalangan anak-anak muda. Dan yang keempat, beliau menyiapkan imam-imam yang muda. Ya, mungkin beliau ini sudah tahu bahwa beliau tidak akan lama tugas di Afrika. Beliau betul-betul sudah menyiapkan generasi-generasi pelanjut beliau. Selain memang setelah beliau itu banyak mubalik dari Kadian yang dikirimkan. Tetapi di luar itu beliau sudah siapkan generasi-generasi muda, generasi imam-imam muda untuk melanjutkan misi beliau. Dan yang tidak kalah pentingnya, yang kelima, beliau mendirikan pusat-pusat dakwah di kota-kota di Afrika. Baik, next. 49 tahun kemudian, ya. Ini Bapak dan Ibu sekalian, sebuah momen bersejarah tahun 1970. Ya. Di masa Khalifatul Masih yang ketiga. Hudam, coba angkat tangan Hudam. Siapa namanya? Yang Hudam punya ansor jangan. Ya. Iya, rahmatullahi alaih. Kalau ansor mah pada tahu, pasti pernah mengalami masa-masa itu. Next. Disinilah Bapak dan Ibu sekalian, tonggak sejarah revolusi rohani di Afrika yang sungguh luar biasa. Jadi di zaman Khalifah yang kedua, melalui tadi Hadrat Abdul Rahim Nayyar radhiyallahu ta'ala anhu, diberikan sebuah pondasi-pondasi rohani yang sungguh luar biasa, dan di tahun 70 inilah sebuah langkah besar yang mengubah Afrika melalui Jemaat Ahmadiyah. Itu bisa kita lihat ya. Ini foto-foto jadul ketika huzur yang ketiga ke Afrika tahun 70. Coba kita lihat itu ya, ada sebuah reklame besar ya. Di situ tertulis welcome our spiritual leader. Huzur betul-betul diterima, disambut bak seorang raja. Huzur betul-betul diakui sebagai leader di sana. Karena apa? Karena perang Ahmadiyah yang betul-betul ikhlas merubah Afrika menuju kepada kebangkitan. Nah, apa yang beliau lakukan? Beliau mencanangkan sebuah program Nusrat Jahan Scheme. Adalah Message of Love and Brotherhood to Africa.
Jadi beliau mencanangkan Bapak dan Ibu sekalian sebuah gerakan kasih sayang, cinta, dan persaudaraan untuk Afrika. Apa saja programnya? Kita akan buka bersama-sama. Oke, next. Jadi pada tahun 1970, Bapak dan Ibu sekalian, Huzur ini mengadakan sebuah lawatan bersejarah ke beberapa negara. Ke Gambia, ke Sierra Leone, ke Ghana, ya, ke Nigeria. Kurang lebih ada 6 negara yang beliau datangi itu. Ya. Pada waktu itu, beliau melihat secara langsung kondisi bagaimana keadaan sosial, politik, ekonomi, pendidikan, dan lain-lain di Afrika. Pada saat itu beliau melihat apa yang menjadi catatan penting, catatan yang besar di Afrika. Dan pada akhirnya setelah lawatan beliau menyampaikan bahwa mulai saat itu, dan memang berdasarkan petunjuk Allah, ini yang paling penting Bapak Ibu sekalian, bukan hanya program biasa. Bahwa Allah Ta'ala telah menanamkan di hati beliau bahwa Jemaat Ahmadiyah harus mencanangkan sebuah program besar dengan dana yang besar dan pergerakan yang besar untuk melakukan perubahan di Afrika. Beliau mengatakan beliau akan melakukan sebuah upaya untuk membangun pendidikan dan kesehatan. Ya. Dibutuhkan dana 100.000 pound sterling pada waktu itu. Jadi Huzur setelah dari Afrika beberapa lama beliau bertemu dengan para tokoh, pejabat negara, masyarakat, ke 6 negara tadi. Beliau kembali ke Pakistan, waktu itu sudah Pakistan ya, betul. Rabuah ya. Tapi beliau transit dulu di London. Dan di London itulah beliau menyampaikan dan mengumumkan gerakan Nusrat Jahan Scheme. Beliau meminta kepada anggota jemaat di London pada waktu itu untuk mengumpulkan dana 100.000 pound sterling. Pernah dalam sebuah artikel dikatakan ada seorang pejabat jemaat di London mengatakan, Huzur bagaimana 100.000 pound sterling katanya. Kita aja di London ini program untuk mengumpulkan dana 20.000 saja pound sterling itu perlu waktu 3 tahun katanya. Karena kondisinya memang tidak mudah. Huzur mengatakan, saya tidak khawatir dana yang besar ini dan bagaimana nanti orang akan berkhidmat ke dalam program ini akan datang. Karena ini datang dari Allah perintahnya dan dana serta apapun pasti akan terpenuhi. Ini memang berbeda, seorang khalifah, pesan datang dari Allah, semua kesulitan, halangan, dan keterbatasan pasti akan mendapatkan bantuan dari Allah Ta'ala. Oke, next. Nah, pada tanggal 28 Desember, jadi tadi itu Bapak dan Ibu sekalian, beliau itu ke mana? Ke Afrika itu kan tanggal 4 April. Tahun 1970 ya. Beliau kembali ke mana? Ke Pakistan Desember ya, 28 Desember 1970. Berapa bulan? Tarik 8 Pak ya? 8 bulan. Beliau menyampaikan bahwa saat ini dalam 8 bulan Pak, anggota jemaat di Pakistan telah menjanjikan dana sebesar 2,636 juta rupiah. Dan dari jemaat di luar Pakistan 1,963 juta rupiah. Sehingga totalnya 4,6 juta rupiah. Ini adalah cara bagaimana Allah Ta'ala meyakinkan kita sekalian terkait keterbatasan dana. Sungguh sesuatu hal yang luar biasa. Dan istimewanya, next, Huzur menyampaikan lagi bahwa awalnya untuk program membangun sekolah dan rumah sakit ini, saya memerlukan 16 dokter di 6 negara Afrika. Dan dengan anugerah Allah Ta'ala, 40 orang dokter yang mendaftar. Ya.
Kemudian pada saat yang sama saya membutuhkan beberapa orang dokter. Namun ada 150 orang dokter yang mengabdikan hidup mereka dengan gelar MA, MSc, BA, dan BSc yang siap berkhidmat menjadi guru. Masya Allah Bapak Ibu sekalian. Ini semangat berkhidmat para pendahulu kita. Ya. Tadi saya sampaikan makanya memang ini tidak ada hubungan langsung dengan Jemaat Indonesia, tetapi kita bisa belajar Pak. Ketika dulu saya mendapatkan tugas ke Rabuah, saya pernah cerita juga masalah ini. Kebetulan kami berjumpa langsung dengan salah seorang dokter yang berkhidmat di Afrika itu. Ketika kami berjumpa memang sudah sepuh ya. Ya beliau cerita, kurang lebih usianya 80 tahun ketika kami ngobrol tuh. Beliau bercerita katanya. Ketika Huzur mengumumkan ini, beliau di antara yang 40 orang ini Pak, yang pertama kali mendaftar. Ketika Huzur mengundang para khudam, para ansor, para lajnah, semua anggota Ahmadiyah dengan uang atau berkhidmat ke lapangan sebagai dokter atau sebagai guru, beliau tanpa berpikir langsung daftar. Ketika daftar, gak bilang dulu sama istrinya Bu. Waduh, kan ini mah bisa jadi masalah di rumah tuh ya. Mungkin kalau lagi semangat di di masjid, terbawa semangat langsung daftar, lupa gak bilang dulu. Bukan izin, bilanglah minimal gitu. Ya. Jadi ingat-ingat pas, tuh ya. Beliau cerita, saya katanya langsung daftar, pulang ke rumah bingung. Aduh gimana bilang sama istri ya katanya. Akhirnya bilanglah sama istriku, tadi saya mendengarkan ceramah Huzur begini-begini, ya, saya putuskan saya daftar. Oh gitu? Berapa tahun? 3 tahun. Oh ibu-ibu teh ataunya udah kasih tahu. Apa jawabannya? Aku ikut. Nah gitu. Biasa ibu-ibu mah ya. Ya pengalaman lah bapak-bapak ya. Mereka mana pasti ikut nempel. Tapi ini memang luar biasa. Ikutnya gak main-main ke Afrika berkhidmat. Itu ini mah solehah gitu ya. Solehah pisan gitu. Luar binasa sata. Berarti ya. Awalnya ketika obrolan itu akhirnya diputuskan. Nah waktu itu beliau mengatakan saya belum punya anak katanya. Akhirnya berangkat. Cuman kata istrinya, kita daftarnya temporary aja ya, 3 tahun aja katanya. Oh iya, kita daftar 3 tahun, berangkatlah. Beliau mengatakan, memang Afrika itu di luar gambaran mereka waktu di Pakistan. Udah mah katanya nggak ada listrik, air susah. Ya, padahal seingat saya di Pakistan juga susah air juga. Susah listrik juga, ketika kami ke Rabuah juga, rasanya susah lah. Apa ini yang pernah ke Rabuah kebayang lah ya, tahun 80 gitu. Rupanya di Afrika jauh lebih susah air. Ya Allah gitu ya. Tapi akhirnya dilewati lah masa berkhidmat itu. Dilewati dengan ikhlas. Semata-mata untuk Allah Ta'ala. Dikatakan oleh beliau ketika beliau masih bertugas di Pakistan saja, itu sudah mendapatkan sebuah gaji tertentu dari pemerintah. Ketika beliau berkhidmat di Afrika, itu turun itu sampai 70% turunnya tuh, pendapatannya itu. Jadi kalau awalnya gajinya 1 juta, Bapak Ibunya, kengeng nabung 300.000, mana tos tebih tugasnya, tos sesah hirupna, di pasihan lawan ku jemaat, mung 30% aja. Tapi itu beliau mengatakan bahwa ya memang pedih Bu. Susah memang. Susah katanya. Udah cuacanya juga beda. Kondisi nyamuk lu gede-gede katanya gitu. Beliau cerita gitu ya. Beliau tuh cerita sampai meneteskan air mata. Kan kita juga jadi ke bawah gitu ya. Dengan lirih mengenang masa lalu masih muda, masih usia muda. Tapi ketika kami melewati 3 tahun itu dengan ikhlas. Dan ketika 3 tahun itu sudah akan berakhir, suaminya datang lagi ke istrinya. Sayangku,
kayaknya kita sudah bakal pulang nih ke Pakistan. Karena sudah 3 tahun kita berkhidmat. Bagaimana menurutmu, pendapatmu, sayangku, ya, kakupingmu ibu, ya, katanya, ini berada lebay ya, cendet. Pokoknya orang Sunda namanya, kayaknya asik ya, Sunda. Gimana maksudnya? Biasa tuh, seumur hidup aja lah. Istrinya yang lalu mengatakan, udah kita berkhidmat seumur hidup saja lah. Tadinya mah berpikir beliau bahwa 3 tahun sudah mau berakhir, sudah cukup, kita pulang ke Pakistan, kita makan capati, kita makan rotinan, kita makan khas pakai kare-karean. Isinya bilang, kita lanjutkan berkhidmat seumur hidup saja. Subhanallah. Jadi akhirnya beliau berkhidmat di sana karena sudah cukup usianya. Beliau akhirnya dipulangkan ke Pakistan karena sudah tua juga beliau gitu. Dan putra-putrinya lahir di Afrika. Dan beliau mengatakan, ketiga anak saya semuanya adalah dokter juga. Wah, saya langsung kepo, Pak. Tuhan, bagaimana bisa menyekolahkan anak sedangkan tadi kan pendapatan hanya 30% dari nilai di luar gitu ya pendapatannya. Beliau jawab, Allah yang menyekolahkan mereka. Jadi dianugerahi oleh Allah Ta'ala, rupanya jenius 3 anaknya teh. Jadi bisa dapat beasiswa. Jadi gratis sekolahnya dan 3-tiganya jadi dokter. Jadi beliau cerita yang 2 melanjutkan ayahnya berkhidmat di Afrika sampai hari ini. Yang 1 jadi dokter jantung di Tahir Heart Institute di Rabuah. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, ini sungguh suatu hal yang luar biasa. Ketika Huzur tahun 70 tadi di bulan Desember mengatakan, ketika aku meminta sebanyak 16 dokter yang daftar 40 dokter. Ketika aku meminta beberapa orang guru saja yang daftar 150 orang guru. Belum yang berkhidmat dengan harta. Sehingga perkembangan dalam 7 bulan, next, jemaat dapat mendirikan pusat kesehatan di Kokofu, Ghana. Ya, jadi hanya dalam 7 bulan Pak ya. Kemudian di kota Wa, di Ghana Utara, sebuah sekolah Nusrat Jahan Girls Academy dibangun. Kemudian didirikan juga sekolah khusus laki-laki di Ghana. Dan yang keempat, pusat medis Ahmadiyah diresmikan di Kumasi, Ghana. Dalam 7 bulan. Ya bagaimana ini bisa terjadi? Karena tadi anggota mendedikasikan dana hartanya. Kemudian anggota juga berkhidmat sebagai guru, sebagai dokter. Sehingga memang yang terjadi kemudian kemajuan yang luar biasa. Itu dalam 7 bulan. Nah, next dalam 1 bulan, dalam 1 tahun, itu dalam kitab Tarikh Ahmadiyah, volume 27 halaman 78, pada tahun 1971 menjadi 8 rumah sakit baru. Jadi dalam 7 bulan baru 1 rumah sakit dan beberapa pusat kesehatan. Dalam setahun 8 rumah sakit di Ghana, tadi dan kebanyakannya tadi di Ghana ya. Kemudian bertambah di Sierra Leone dan Gambia. Dan juga didirikan 8 sekolah baru di Nigeria, di Ghana, Sierra Leone dan Gambia. Masya Allah. Bapak Ibu, kita sudah paling tepat lah memilih khilafat Ahmadiyah. Insya Allah tidak akan salah. Ketika kelompok lain sedang bermimpi, bercita-cita, ingin mendirikan khilafat, kita sekarang sudah di khilafat Ahmadiyah dengan catatan-catatan luar biasa. Meningkatkan keyakinan dan keimanan kita. Bahwa perkembangan demi perkembangan adalah DNA Ahmadiyah. Tidak ada kata mundur dalam Ahmadiyah. Oke, next. Bagaimana perkembangan dalam 2 tahun? Pada tanggal 27 Desember 1972, Huzur menyampaikan bahwa dananya sudah meningkat Bapak Ibu.
Totalnya sudah 5,8 juta rupis. Tadi kan baru 4 juta, sekarang dalam 2 tahun sudah 5,8 rupis. Dan dalam masa 6 tahun, pada saat Jalsa Salana tahun 1976, Huzur mengatakan 16 sekolah telah didirikan. Dan sebagai hasilnya 29 perguruan tinggi, memang masih kecil ya, telah beroperasi yang setara dengan perguruan tinggi menengah. Ini Bapak dan Ibu sekalian, dalam masa 6 tahun sudah berkembang. Ya. Oke, next. Dan ini adalah momentum yang istimewa. Di tahun yang ketujuh, tahun 1977, itu adalah tahun yang sangat bersejarah. Karena seorang pengkhidmat sejati, ya, yang sekarang menjadi khalifah kita, ini kebanggaan kita memang. Kebanggaan dalam keimanan. Kebanggaan dalam pengkhidmatan. Ini tahun 1977 ini Bapak dan Ibu sekalian, Hadrat Mirza Masur Ahmad, Aidullah Ta'ala bin Nasir Aziz, beliau mengkhidmatkan diri kepada Ahmadiyah. Pada saat itu, sebagaimana kita pernah dengar, kita pernah baca, beliau kan ini ahli pertanian. Ketika mendaftar sebagai seorang wakif ya, mewakafkan diri, itu departemen wakaf itu bingung karena yang dibutuhkan bukan ahli pertanian, yang dibutuhkan mubalik, mualim, dokter, dan guru. Dokter atau ahli kesehatan dan guru lah, ahli pendidikan. Kalau ahli pertanian ini bingung mau ditempatkan di mana gitu kan. Jadi seingat saya beliau itu ditolak Pak Ibu dan sekalian pengajuan wakafnya. Namun ketika informasi ini sampai kepada Huzur yang ketiga, kata Huzur, saya yang nerimanya kalau begitu. Kalaupun departemen wakaf menolaknya, saya yang menerimanya. Ya. Dan beliau tugaskan ke Ghana ya pada tahun 1977, dan beliau pertama ditugaskan itu menjadi kepala sekolah ya. Menjadi kepala sekolah. Nah, sebetulnya Bapak dan Ibu bisa saksikan di MTA ada dokumenter beliau dan pernah ada sebuah wawancara Huzur di Ghana, itu luar biasa katanya. Bahkan kita bisa melihat bagaimana rumah itu sederhana sekali ya. Sampai beliau mengatakan ketika saya bertugas di Afrika, di Ghana terutama, kondisinya begitu sulit katanya. Balik lagi, air susah ya. Kemudian juga makanan juga kan berbeda jauh. Beliau mengatakan sangat sulit untuk bisa makan roti chapati itu katanya. Tidak ditemukan. Yang dipisahnya cau deui sebetulnya. Nanas deui. Ya buat orang Pakistan memang bukan budayanya gitu ya. Kalau berulang-ulang gitu yang dimakan. Hui deui, sampo deui gitu tah. Kan beliau terbiasa dengan gandu, dengan roti. Sehingga beliau mengatakan kurang lebih 25 kg katanya beliau itu turun. Oke, bisa dilihat fotonya, kurus sekali beliau ya. Ya betul-betul memang berjuang di sana beliau dengan tidak mudah, kurang lebih 7 hingga 8 tahun beliau berkhidmat di sana. Dan terobosan yang dilakukan Huzur yang keempat pada saat itu memerintahkan khusus kepada beliau, coba teliti, coba pelajari, apakah memungkinkan untuk menanam dan mengembangkan gandum di Afrika. Dalam sejarah pertanian di sana, itu tidak pernah tumbuh, Bapak dan Ibu sekalian. Banyak ahli sudah mencoba, meneliti dan mengembangkan, tapi tidak pernah tumbuh. Namun dengan izin dan karunia Allah Ta'ala, Bapak dan Ibu dan kita semua menjadi saksi, untuk pertama kalinya gandum bisa tumbuh di Afrika, khususnya di Ghana, melalui pengkhidmatan beliau.
Dan ini betul-betul menjadi sesuatu terobosan dalam pertanian yang luar biasa. Kemudian Huzur yang keempat pun memerintahkan kepada beliau untuk mencoba mengembangkan setelah sukses gandum, kacang kedelai. Dan dengan izin Allah Ta'ala pun berhasil dengan sangat luas. Dan Bapak dan Ibu sekalian, pengkhidmatan beliau selama 7 hingga 8 tahun di Afrika, di Ghana khususnya, itu telah memberikan nuansa pengkhidmatan, nuansa kemajuan rohani yang sangat luar biasa. Dan itu insya Allah akan menjadi cahaya untuk kita sekalian sebagai generasi di masa kini. Kemudian next, dalam perkembangan 8 tahun, dalam kesempatan khutbah Jumat, Huzur mengatakan, dari target 100.000 pound sterling yang diharapkan oleh Huzur telah diperoleh 200 hingga 250.000 pound sterling dari seluruh dunia. Dan inilah yang kemudian menyebabkan sebuah terobosan baru yang mengakibatkan hingga hari ini perkembangannya sungguh luar biasa. Nanti bisa dilihat foto-fotonya. Ya, ini adalah contoh ya rumah sakit jemaat di Afrika. Hanya beberapa saja karena kan banyak sekali ya. Dan memang luar biasa. Di depannya ada foto Masih Maud, Kang Hikmat ya. Waduh, Masya Allah. Ahmadiyah Muslim Hospital di sana itu ya. Kemudian next, bagaimana berkhidmat ya para dokter-dokter Ahmadi. Next, ada juga sekolah di sana ya. Ya. Next. Ya, ini foto-foto yang memperlihatkan kepada kita pengkhidmatan yang luar biasa. Nah, di zaman Khalifah yang keempat, Bapak dan Ibu sekalian, next. Nah, beliau pun memberikan sebuah perhatian yang tidak kalah menariknya, yang tidak kalah pentingnya terhadap Afrika. Ya. Beliau istimewanya di zaman beliau lah. Semua pendanaan, awalnya kan untuk Nusrat Zion Scheme ini berbasis perjanjian dari anggota seluruh dunia. Tadi awalnya 100.000 pound sterling, lalu terkumpul 250.000 pound sterling. Dan di zaman Khalifah keempat, beliau memberikan sebuah gerakan khusus, Nusrat Zion Scheme Now itu baru, ya kan ada wakafin Now. Nah, ini Nusrat Zion Scheme Now, yang mana programnya didukung dengan sangat luar biasa melalui dana tahrik jadid. Jadi sudah tidak lagi menggunakan perjanjian yang terpisah, tapi sudah betul-betul menjadi sebuah program tahrik jadid. Dan tahrik jadid adalah sebuah program juga dari Allah Ta'ala di zaman Khalifah kedua, dan semakin masif dalam pendanaannya, semakin masif dalam tenaganya, dan semakin masif dalam kemajuannya. Oke, next. Ini Huzur misalnya tahun 82 berarti 12 tahun kemudian ya. Beliau mengatakan bahwa di tahun 82 yang awalnya 5,3 juta meningkat menjadi 46 juta, 9 rupiah. Jadi peningkatannya hampir berapa kali? 9 kali ya, 9 kali lipat dalam 12 tahun. Awalnya hanya 5 juta, di tahun tadi itu saya katakan, di tahun 82 menjadi 46 juta rupiah, peningkatan yang luar biasa. Nah, di tahun 2003, Bapak dan Ibu sekalian, Nusrat Zion Scheme ini berhasil mendirikan 36 rumah sakit. Ya. Dan klinik beroperasi 12 negara Afrika, dan sekolah kurang lebih 373 ya. Dan di zaman Khalifah yang kelima kita melihat dengan izin Allah Ta'ala saat ini sudah begitu banyak perkembangan yang kita lihat ya. Dan dampaknya kita saksikan bersama bagaimana jemaat Ahmadiyah di Afrika berkembang dengan sungguh sangat luar biasa. Next.
Ini adalah sebuah gambaran bagaimana kemajuan dan keberhasilan akan menemukan jalannya sendiri, Pak. Kalau sudah begini, Pak. Jadi kita sudah tidak sulit untuk menemukan jalan keberhasilan karena pintu-pintunya sudah kita bangun. Misalnya mau apa? Mau mobil baru ribuan dengan mudah. Mau raptah misalnya. Mau ketemu ini dan itu, jangan ini dan itu, langsung presiden ketemunya juga. Mau apa lagi? Mau bikin jalsa yang aman, tidak dihalangi sama kalangan tertentu. Sok mau berapa ribu yang hadir, bisa. Ini yang harus kita belajar, Bapak dan Ibu. Ini yang harus menjadikan cermin bagi diri kita. Karena saya yakin apa yang dilakukan oleh jemaat ini di Afrika akan menjadi satu nilai tambah. Jadi kalau kita sekarang ingin raptah dengan tokoh-tokoh, kalau ini dengan mudah. Kalau kita ingin mendapatkan kepastian keamanan jemaatnya, maka saya katakan apa yang dilakukan ini, keberhasilan, kesuksesan akan menemukan jalannya sendiri. Tidak usah susah-susah, datang sendiri kemajuan dan keberhasilan. Ini yang harus kita refleksikan dalam diri kita. Next. Dan saat ini dikembangkan kembali Bapak dan Ibu bagaimana jemaat pengkhidmatannya dalam corak yang jauh lebih istimewa, pengembangan teknologi, pengembangan dalam hal-hal yang sungguh luar biasa dan yang sangat di luar dugaan. Next. MTA Afrika berpusat di Ghana sudah dibangun. Dan ini pun kita harus belajar, kita harus mengakui bahwa ini adalah sebuah percepatan yang luar biasa. Next. Dan menjadikan love for all, hatred for none menjadi warna baru untuk Afrika. Dan ini melalui Jemaat Ahmadiyah. Dan kita melihat apa yang Huzur sampaikan tadi dalam slide awal-awal, bahwa kita Jemaat Ahmadiyah memiliki program untuk mengubah penderitaan, belenggu penderitaan Afrika melalui Ahmadiyah di seluruh dunia menjadi kenyataan. Betul-betul kesuksesan, kemajuan, menemukan jalannya sendiri. Tinggal kita belajar mau seperti apa. Tapi harusnya kita jemaat di Bandung terutama lah ya, harusnya bisa mencontoh ini kecil-kecilan saja. Ya. Nggak apa-apa kita kembali ke tahun 1921 ketika Tuan Abdul Nayyar tadi mendirikan sekolah dasar aja dulu. Bapak dan Ibu, sekarang kita cara yang paling mudah untuk sukses mencontoh orang yang sudah sukses. Kalau kita berupaya mencari jalan sendiri perlu tahapan yang tidak mudah. Tapi kalau sudah mencontoh yang sukses, insya Allah kesuksesan akan datang. Oleh karena itu saya berharap Bapak dan Ibu terpanggil untuk sama-sama kita mulai dari hal yang kecil. Anda mau bikin sekolah, ayo bikinlah sekolah. Sulit memang akan dihadapi, tapi berkahnya banyak. Mau bikin klinik atau rumah sakit, mangga. Kita sekarang ingin mengenalkan Ahmadiyah, begitu sulit. Pak Sekda luar biasa, kesana kemari. Pak Ketua raptah kesana kemari. Rupanya jalan inilah yang akan memudahkan itu semua. Dari niatan yang suci, dari niatan yang ikhlas untuk menggapai ridha Allah Ta'ala, kesuksesan pun akhirnya menjadi bagian terindah dalam kehidupan kita. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Yang paling penting adalah bagaimana kita yang dalam waktu tinggal 6 bulan lagi akan 100 tahun Bapak Ibu sekalian. Kita ini ya. Mudah-mudahan dari Jemaat Bandung bisa menghadiahkan sesuatu hal yang akan dikenang menjadi puluhan tahun. Jemaat tadi di Afrika memulainya tahun 70. Nah, tahun sekarang 2025 panen. Ya, kita tidak akan berbicara panen kalau kita tidak menanam. Mudah-mudahan hal ini dapat bermanfaat untuk kita sekalian. Jazakumullah ahsanal jazaa atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.